Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dari kelas R2D dengan NPM 202021500293 dari kelompok 6. Dengan ini saya akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah fonologi, yaitu Bapak Irwan Siagian MPD. Dengan materi yang akan saya bawakan yaitu definisi fonem dan jenisnya. Definisi fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Sebagai bentuk linguistik terkecil yang membedakan makna, wujud fonem tidak hanya berupa bunyi-bunyi segmental, baik vokal maupun konsonan, tetapi bisa juga berupa unsur-unsur suprasegmental, baik tekanan, nada, durasi, maupun jeda. Walaupun kehadiran unsur suprasegmental ini tidak bisa dipisahkan dengan bunyi-bunyi segmental, selama ia bisa dibuktikan secara empiris sebagai unsur yang membedakan makna, ia disebut fonem. Adapun definisi lain dari fonem ini, yaitu Santoso pada tahun 2004 menyatakan bahwa fonem adalah setiap bunyi ujaran dalam suatu bahasa yang dimana mempunyai fungsi membedakan arti. Bunyi ujaran yang membedakan arti ini disebut fonem. Fonem tidak dapat berdiri sendiri karena belum mengandung arti. Sedangkan menurut Abdul Chair pada bukunya, fonem yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Kalau dalam fonetik, misalnya, kita meneliti bunyi-bunyi huruf A yang berbeda pada kata seperti lancer, laba, dan lain, atau meneliti perbedaan bunyi pada huruf I, seperti yang terdapat pada kata-kata ini, intan, dan pahit. Maka dalam fonemik kita meneliti apakah perbedaan bunyi itu mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut kita sebut fonem. Untuk dapat mengetahui apakah sebuah bunyi fonem atau tidak, dapat mengetahuinya dengan cara membandingkan dengan satuan bahasa lain yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Misalnya, pada kata laba dan raba, kata pertama mempunyai bunyi L, A, B, A. Sedangkan pada kata kedua mempunyai bunyi R, A, B, A. Dan memiliki perbedaan pada bunyi L dan pada bunyi R. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bunyi L dan bunyi R adalah dua buah fonem yang berbeda di dalam bahasa Indonesia. Jenis-jenis fonem. Yang pertama ada fonem vokal. Fonem vokal merupakan bunyi bahasa yang dimana arus udara tidak mengalami hambatan. Jenis vokal ini ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, tinggi rendahnya posisi lidah. Yang kedua, bagian lidah yang dinaikkan. Dan yang ketiga, bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Contohnya, pada vokal huruf A dan pada vokal huruf I terdapat pada kata api. Kata api termasuk vokal rendah karena diucapkan dengan lidah yang mendatar. Yang kedua ada fonem konsonan. Fonem konsonan merupakan bunyi bahasa yang ketika dihasilkan mengalami hambatan saat keluar dari paru-paru dengan artikulasi tertentu. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat. Yang pertama, keadaan pita suara. Yang kedua, penyentuhan alat ucap satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, cara alat ucap itu bersentuhan. Alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa disebut sebagai artikulator aktif. Contohnya terdapat pada kata batu dan besar. Pelafalannya, bibir bawah dan atas rapat. Udara dari paru-paru tertahan sebelum kerapatan dilepaskan. Artikulator dibedakan menjadi 2, yaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak atau digerakkan. Misalnya, terdapat pada bibir bawah,
ujung lidah, dan daun lidah. Sedangkan artikulator pasif merupakan alat ucap yang tidak dapat bergerak atau yang didekati oleh artikulator aktif, misalnya pada gigi atas dan langit-langit. Adapun keadaan, cara atau posisi bertemunya artikulator aktif dengan artikulator pasif disebut dengan struktur. Ada 4 macam konsonan berdasarkan tempat artikulasinya. Yang pertama, ada konsonan bilabial. Konsonan bilabial ini terjadi dengan cara merapatkan kedua belah bibir. Misalnya terdapat pada huruf B, W, P, dan M. Yang kedua, ada konsonan labiodental. Konsonan labiodental ini terjadi dengan cara merapatkan gigi bawah dan bibir atas. Misalnya yang terdapat pada huruf F dan V. Yang ketiga, ada konsonan laminovelar. Konsonan laminovelar ini bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan ujung lidah ke gusi yang terdapat pada huruf T dan D. Yang keempat, ada konsonan dorsovelar. Konsonan dorsovelar ini bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan pangkal lidah ke langit-langit lunak yang terdapat pada huruf K, X, dan G. Adapun cara artikulator mendekati daerah artikulasi. Yang pertama, ada bunyi hambat. Bunyi hambat terjadi ketika kedua bibir terkatup, saluran kerongga hidung tertutup, kemudian katup bibir dibuka secara tiba-tiba. Ini terjadi pada bunyi huruf P dan B. Yang kedua, ada bunyi semi hambat. Bunyi semi hambat ini terjadi ketika kedua bibir terkatup, udara dikeluarkan melalui rongga hidung yang terjadi pada bunyi huruf M. Yang ketiga, ada bunyi frikatif. Bunyi frikatif terjadi ketika arus udara dikeluarkan melalui saluran sempit sehingga terdengar bunyi berisik atau mendesis. Contohnya pada huruf F dan S. Yang keempat, ada bunyi lateral. Ujung lidah bersentuhan dengan gusi dan udara keluar melalui samping lidah. Misalnya pada huruf L. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada bunyi getar. Bunyi getar ini terjadi ketika ujung lidah menyentuh tempat yang sama berulang-ulang. Contohnya pada bunyi huruf R. Kualitas fonem konsonan ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, keadaan pita suara. Yang kedua, penyembuhan atau pendekatan berbagai alat ucap atau artikulator. Yang ketiga, cara alat ucap tersebut bersentuhan atau berdekatan. Nah, 3 itu merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas fonem konsonan itu sendiri. Yang ketiga, ada vokal diftong. Vokal diftong merupakan vokal rangkap yang dimana kualitasnya berubah. Dalam sistem tulisan diftong biasa dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Kedua huruf tersebut tidak dapat dipisahkan. Contohnya pada kata harimau. Suku kata mau tidak bisa dipisah menjadi mau, tapi harus dibaca mau. Maka dengan itu disebut diftong. Adapun contoh lain dari fonem diftong itu sendiri ada di sini ada suku kata ai yang terdapat pada kata balai pantai. Yang kedua ada suku kata au yang terdapat pada kata harimau kerbau. Yang ketiga ada suku kata oi yang terdapat pada kata sekoi amboi. Yang terakhir atau yang keempat ada suku kata ei yang terdapat pada kata geyser dan survei. Adapun contoh lain dari vokal diftong ini yaitu terdapat pada kata daun. Huruf vokal au tersebut bukanlah diftong karena tidak berada dalam satu suku kata. Suku kata dari kata daun yakni berbentuk daun. Jadi daun ini bukan vokal diftong. Seperti itu. Jadi ada contoh yang benar dan contoh yang salah biar kalian dapat mengerti.
Kesimpulannya, fonem merupakan satuan terkecil dari sebuah bahasa yang dimana berfungsi untuk membedakan makna dan tidak dapat berdiri sendiri. Fonem memiliki 3 jenis, yaitu fonem vokal, fonem diftong, dan fonem konsonan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Sekiranya jika ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima oleh teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.